Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas fungsi Microsoft Excel, yaitu fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data atau jumlah sel yang berisi data dengan syarat atau kriteria tertentu. Fungsi atau rumus COUNTIF ini pada dasarnya memiliki kegunaan yang sama dengan fungsi count, yaitu untuk menghitung banyaknya data. Namun pada fungsi COUNTIF, banyaknya data ini hanya akan dihitung jika sesuai dengan kriteria atau syarat dan kondisi yang kita tentukan. Untuk fungsi COUNTIF ini, kita bisa menentukan syarat atau kriteria tunggal. Hanya satu syarat aja yang bisa kita tentukan atau kita masukkan ke dalam rumusnya. Cara penulisan rumus COUNTIF yaitu sama dengan COUNTIF kurung buka range titik koma kriteria kurung tutup. Untuk range merupakan rentang data yang akan digunakan untuk menghitung jumlah datanya berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Untuk kriteria merupakan kriteria atau kondisi yang kita tentukan, bisa berupa angka, ekspresi, referensi sel, atau teks di mana sebagai syarat data yang akan dihitung jumlahnya. Selanjutnya kita lihat contoh penggunaan fungsi COUNTIF ini pada Microsoft Excel. Di sini ada contoh sebuah tabel yang berisikan data siswa berupa nomor induk siswa, nama siswa, jenis kelamin, nilai, lulus atau tidak lulus. Nah, di sini kita ingin menghitung banyaknya data siswa yang lulus dengan menggunakan rumus COUNTIF. Contohnya adalah sama dengan COUNTIF. Di sini sudah ada contoh ya COUNTIF. Kita tentukan range-nya yang data yang akan kita hitung. Kita tarik ya, kita drag. Kemudian ketik titik koma. Dan tentukan kriterianya yaitu lulus. Kita pakai tanda petik 2 untuk kriteria yang berjeniskan teks. Kurung tutup ya. Enter. Jadi 14. Jadi di sini kriteria dari data siswa yang lulus adalah 14. Kriteria pada fungsi COUNTIF tidak peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama. Sebagai contoh, misalkan kita hitung jumlah siswa yang lulus. COUNTIF, tentukan range-nya, kemudian titik 2, pakai tanda petik ganda, kita tulis lulus tanpa menggunakan huruf besar. Awalnya kita menggunakan huruf kecil saja. Tekan enter. Ternyata jumlah siswa yang lulus sama dengan 14. Jadi sama antara kita menggunakan huruf besar ataupun kita menggunakan huruf kecil. Selanjutnya adalah contoh penggunaan fungsi COUNTIF dengan menggunakan kriteria berupa angka. Yaitu rumus yang kita gunakan adalah sama dengan COUNTIF, tentukan range-nya, kemudian titik koma kita tentukan angkanya. Jadi kita ingin menentukan, ingin menghitung jumlah nilai sebesar 85. Siapa aja siswa yang mendapatkan nilai sebanyak nilai 85? Jawabnya adalah 1. Jadi di sini angka 85 langsung kita
kita tuliskan tanpa menggunakan tanda petik ganda. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah siswa yang memiliki nilai di atas 70, lebih besar dari 70. Jadi rumusnya adalah sama dengan count if, tentukan range-nya, kemudian titik 2, kriterianya kita pakai lebih besar kita menggunakan tanda petik 2, lebih besar, ditutup tanda kutip ya, ganda ya. Kemudian ditambahkan tanda dan kita tuliskan berapa angkanya, 70. Pakai tanda kurung tutup, enter, jadi 14. Jadi banyaknya data yang memiliki nilai di atas 70 itu adalah sebanyak 14. Jadi penulisannya ya, kita untuk tanda besarnya itu kita menggunakan tanda kutip ganda, kemudian ditambahkan tanda dan, kemudian dituliskan angkanya. Pada argumen kriteria ini, kita bisa menggunakan karakter tanda tanya ataupun tanda bintang. Karakter tanda tanya mewakili karakter tunggal apapun, dan tanda bintang mewakili banyak karakter. Pada contoh ini, rumus count if menghitung jumlah data yang diawali dengan teks siswa. Juga pada contoh ini, fungsi count if menghitung banyaknya sel atau menghitung jumlah data yang diakhiri dengan teks nilai. Kriteria sel yang diterapkan pada fungsi count if ini hanya satu saja. Jadi kita hanya bisa menggunakan satu kriteria. Jika kita menghendaki menerapkan syarat sel yang kriterianya banyak, maka kita gunakan fungsi count if pakai S ya. Khusus untuk menghitung sel yang kosong atau tidak kosong, kita bisa menggunakan fungsi counta atau fungsi count blank. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel ini bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.